فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwah, atas jasa dakwah dan perjuangan beliau kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena atas jasa dakwah dan perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mewasiatkan diri sendiri dan kepada panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini khatib akan membahas tentang bab, ada 3 bab yang saling berkaitan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang pertama, man sa'alallaha al-afiyah, yaitu mohon keselamatan kepada Allah. Yang kedua yaitu bab tentang man karihat doa, dibenci berdoa bil bala, doa minta cobaan. Yang ketiga, ta'awwadha man ta'awwadha min jahdil bala, berlindung diri dari derita cobaan. Ini 3 bab tetapi saling berkaitan. Jika kita memahami 3 bab ini dengan baik, terdiri dari 7 hadis, maka bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Hadis yang pertama, haddatsana Adam qala, ia berkata, haddatsana Syu'bah qala, haddatsana Yazid bin Khumair qala, sami'tu, aku mendengar Sulaim bin Amir an Ausad, dari Ausad bin Ismail qala,
Sami'tu Abu Bakrin, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada tahun awwala maqami hada, pada tahun pertama aku tinggal di tempatku ini. Tsumma baka Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Abu Bakar berkata, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa innahu ma'al birri, sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa huma fil jannah, dan kedua-duanya yaitu jujur dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Maka enggak usah takut untuk berbuat jujur. Meskipun ada orang yang bilang jujur ajur, apalagi pada zaman sekarang jujur ajur, maka kita harus mengikuti Nabi. Bagaimana Nabi jujur tetapi tidak ajur? Maka Nabi menghiasi dirinya, selain sifat jujur, beliau menghiasi dirinya dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, ya, Nabi jujur. Kita juga perlu jujur, amanah, dapat dipercaya. Kita pun harus amanah supaya hidup ini mudah, perlu adanya amanah. Tabligh, kita perlu menyampaikan ini kebenaran, ini kebatilan, supaya kebenaran tidak diinjak-injak oleh kebatilan, supaya kebenaran tidak dikalahkan oleh kebatilan. Perlu adanya sifat tabligh, sampaikan, gak usah takut. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. Perlu kita menuntut ilmu, berpikir supaya tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Pinter bukan untuk membohongi orang lain, tetapi pinter supaya kita tidak dibohongi, dibodohi oleh orang lain. Maka kalau kita menghiasi diri kita dengan siddiq, jujur, diimbangi dengan tabligh, amanah, fatonah, maka sifat jujur kita ini akan memberikan pribadi yang sangat luar biasa dan dipuji orang. Subhanallah, orang ini jujur banget, baik banget, diajak berdagang enak, diajak berteman enak cara ngomongnya. Itu kalau menghiasi diri dengan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, enak. Berbeda dengan sifat yang kedua ini. Wa iyyakum wal kadhib, jauhilah kalian sifat dusta. Fa innahu ma'al fujur, sesungguhnya ujung-ujungnya orang yang suka dusta pasti dia mengajak kepada kedurhakaan. Wa huma finnar, dan dua-duanya yaitu suka bohong dan berbuat durhaka itu mengantarkan kepada neraka. Maka enggak enak berteman dengan orang yang suka bohong. Mesti paling bijui, enggak nyaman berada di dekatnya. Maka perlu jangan bohong, hari-harinya mikir bagaimana saya bohong, bagaimana saya bisa bijui orang. Bingung, ngapain bingung capek-capek berbuat, berkata dusta. Lebih baik apa adanya, jujur. Zaman sekarang perusahaan-perusahaan itu mencari karyawan bukan karena pinternya saja. Zaman sekarang banyak orang yang punya titel S1, S2, tapi banyak yang pengangguran. Aneh, kenapa? Karena yang dicari karyawan sekarang selain pinter itu jujur. Kalau punya karyawan pendusta, suka tukang bohong, seorang majikan tentu ngeluh, ditinggal sebentar khawatir nanti dicuri uangnya, dicuri dagangannya, barangnya. Maka banyak orang yang bergelar S1, S2 pengangguran dikarenakan itu, karena tukang bohong. Maka jangan khawatir, jujur tidak ajur. Kalau kita menghiasi diri
jujur ini dihiasi dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wasallallaha al-mu'afat, dan mintalah kalian kepada Allah keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ba'dal yakin, sesungguhnya tidak ada sesuatu kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya yang melebihi, yang lebih baik, khairum minal mu'afat, yang lebih baik daripada selamat. Artinya apa? Nikmat yang paling utama dari hadis ini jelas. 1. Al-yakin. 2. Al-mu'afat. Banyak orang bingung, apa yang membuat hidup ini bisa bahagia. Mereka berpikir sesungguhnya yang memberikan kebahagiaan adalah uang, maka yang dicari uang, uang, dan uang, sampai menghalalkan segala cara. Tapi nyatanya ternyata banyak orang yang punya uang juga bingung hidupnya mau kemana, diarahkan kemana, bingung. Itu karena dia tidak tahu nikmat yang paling utama itu apa. Dia cari nikmat yang nomor 10, nomor 11, nomor 13. Saya katakan betul, uang itu adalah nikmat, tapi itu nomor berapa kita harus tahu. Jadi yang nikmat yang pertama di hadis ini jelas. Wasallallaha al-mu'afat fa innahu lam yu'ta ba'dal yakin khairum minal mu'afat. Mintalah kepada Allah keselamatan, karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya yang lebih baik daripada keselamatan. Jadi nomor 1 adalah al-yakin. Yakin, keyakinan, keimanan. Orang kalau hidup tidak punya keyakinan, dia akan terombang-ambing, bingung hidupnya. Maka dalam sebuah ayat yang lain Allah menyebutkan wa yaj'alur rijsa, dan Allah menjadikan, memberikan siksa itu alal ladina la yu'minun la yaqilun, kepada orang yang tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan. Wa yadharum fi tughyanihim ya'maun, biarkan mereka hidupnya terombang-ambing karena tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan. Ini contoh kecil, contoh. Ada orang sudah tahu ilmunya, 2 ditambah 2 itu jenengan pasti yakin jawab 4 karena yakin. Tapi anak kecil kadang nggak yakin mengerjakan ujian, sudah dikasih tahu gurunya 2 tambah 2 4, karena nggak yakin dibohongi temennya, Mas 2 tambah 2 itu 5. Iya toh, temen satunya lagi bilang, iya Mas 2 tambah 2 itu 5. Sampai dia bingung, oh iya ya 2 tambah 2 5. Padahal dia sudah tahu ilmunya 2 tambah 2 itu 4. Tapi karena tidak punya keyakinan sehingga dia terombang-ambing, keliru jalannya. Itu baru ilmu dunia, belum ilmu agama. Kalau dia nggak punya keyakinan, dengan ilmu agama terombang-ambing. Sudah jelas Allah mewajibkan sholat, sudah jelas Allah mewajibkan puasa, la'alakum tattaqun. Lapo Thomas sampean poso barang garai awak lemes kuru. Satu temennya lagi bilang, buat apa puasa, gak enak. Satunya lagi bilang begitu. Itu kalau dia tidak punya keyakinan, pasti dia tidak berpuasa. Maka yakin, nikmat keyakinan itu penting sehingga hidupnya tidak terombang-ambing. Oleh karena itu dalam ayat yang lain disebutkan, sekiranya kebenaran itu mengikuti banyaknya manusia, tentu kalian akan tersesat. Maka jangan ngikuti kebanyakan manusia, ikutilah kebenaran itu sendiri. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, al-mu'afat, selamat. Selamat ini secara luas, yaitu selamat dari setiap keburukan. Baik itu selamat dari penyakit. Buat apa jenengan kerja pagi sampai lembur malam tetapi tidak bisa dinikmati uangnya? Karena apa? Sakit. Punya makanan banyak di rumahnya,
bisa beli sate, bisa beli gulai, sego goreng, tapi dia sariawan, buat apa? Nggak bisa dinikmati. Maka nikmat yang kedua itu selamat. Nah, ini yang orang nggak tahu. Dia berpikir nikmat yang utama adalah uang. Bukan, betul itu nikmat, tapi bukan nomor 2, dia nomor 3 atau 4 atau 5. Jadi selamat. Sehingga ketika selamat, punya uang nggak banyak pun itu bisa menikmati hidupnya. Nah, jangan salah paham tadi, banyak orang yang banyak uangnya tapi nggak bisa menikmati hidupnya, sakit, nggak bisa menikmati. Selamat. Selain selamat dari penyakit, selamat dari bencana musibah. Buat apa punya rumah mewah tapi daerahnya sering kena gempa? Kita bersyukur hidup di Sedaulawas. Mungkin rumah kita nggak terlalu mewah, tapi aman, selamat, nggak banyak gempa. Jadi tenang hidupnya. Juga selamat dari musuh. Buat apa kaya tapi dijajah? Hidupnya mesti takut nanti datang musuh mau menyerang. Maka nikmat merdeka, selamat dari musuh, itu nikmat yang utama. Demikian nikmat. Nah, ini yang perlu dipahami. Nikmat yang utama adalah keyakinan, yakin kepada Allah. Sehingga ketika kita tadi sudah punya keimanan, nggak usah melet dengan nikmat yang lain. Kita jaga, ini nikmat yang nomor 1, nikmat iman, keyakinan. Sehingga teguh, ada ombak yang menerjang, ada badai yang menerjang, kita seperti karang yang teguh pendirian. Itu yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Nah, maka mereka iri dengan orang yang beriman. Yang kedua, keselamatan. Nah, setelah itu ya banyak. Wala taqatu, dan janganlah kalian saling memutus silaturahim. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi, saling melengos sama tetangga gara-gara mungkin saingan pekerjaan, saingan macam-macam, bisa saling melengos, saling membelakangi. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, irinan. Buat apa hidup kelihatannya makmur desa kita, tapi dalamnya misalkan irinan? Kalau kita sudah yakin rizki itu sudah dijatah oleh Allah, kita nggak perlu iri dengan orang lain. Buat apa kita iri dengan hartanya orang? Punya orang kok diiri nih, membikin kita sakit sendiri. Dan jangan iri, karena iri itu bisa membahayakan orang, bisa pula membahayakan dirinya sendiri. Orang yang irinan itu melihat orang ketika dapat nikmat, dia akan mengeluarkan sihir ain. Dia seperti medeno ngelihat dia mendelik, misalkan mendelik, iri. Ada orang dapat nikmat, iri. Itu membahayakan orang, sehingga orang mungkin terjatuh takut melihat matanya mendelik kayak gendruwo. Ini orang irinan, sehingga membuat orang terjatuh. Tapi iri juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Kalau orang yang diirini itu pandai berlindung diri kepada Allah. Maka Ibnul Qayyim itu menjelaskan, jadi orang yang iri itu seperti melemparkan anak panah. Kalau yang dipanah itu punya tameng, dan semakin kuat tamengnya, ya tamengnya orang yang kena panah itu adalah zikir, berlindung diri kepada Allah. Semakin kuat tamengnya, itu bisa membalikkan anak panah lari kepada dirinya. Nah, maka jangan irinan, jangan melengos. Wala tabaghudu, dan jangan saling marah, kalah saing, kedudukannya mungkin kalah, jadi marah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian sebagai
seorang saudara muslim yang saling bersaudara, konconan, tonggonan, apian, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ini yang kita inginkan, enggak jauh-jauh negara desa kita kalau selamat dari semua penyakit hati, baik itu iri, baik itu saling membelakangi, melengos, saling marah. Tentu nikmat rasanya hidup di desa ini meskipun kurang harta, tapi karena nyaman saling menjaga hati, maka tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu baru satu hadis. Hadis yang lain masih ada 6 hadis, silakan jenengan baca sendiri atau di lain waktu kita bahas di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau kita paham betul 3 judul tadi, enak, nyaman rasanya hidup di dunia ini, tahu tujuannya, tujuan hidup, tahu bagaimana cara menenangkan hidup, bagaimana cara berlindung diri dari musuh, ada semua di sini. Sampai di sini dulu, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baqiyata a'malina khairam mimma salafa minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar